Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa yang akhir-akhir ini sering diajukan kepada saya ya teman-teman. Sebenarnya apa sih penyebabnya kok orang itu bisa terkena asam urat? Nah, setelah saya pelajari berdasarkan pengalaman saya dan beberapa riset, penyebab asam urat itu bukan cuma sekedar pola makan atau kurang olahraga. Nah, kalau misalkan ada nih orang sama-sama pecinta sate, yang satunya kena asam urat dan yang satunya tidak terkena asam urat. Padahal yang dikonsumsi sama Bapak Ibu semuanya, takarannya sama. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, penyebab asam urat itu sebenarnya terganggunya fungsi organ ginjal. Nah, kalau memang makanan yang kita konsumsi itu bisa menyebabkan asam urat, kenapa kok tidak semua orang terkena asam urat? Nah, seperti itu. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, memang makanan itu tidak ada yang tidak bagus teman-teman, asalkan kita konsumsinya tidak berlebihan. Nah, kenapa kok bisa terkena asam urat? Nah, salah satunya adalah memang kondisi ginjal kita berbeda-beda teman-teman ya. Kondisi ginjal kita berbeda. Nah, kenapa kok organ ginjal ini sangat penting perannya di dalam tubuh kita? Karena ginjal itu sebagai filter Bapak Ibu semuanya ya. Yang difilter adalah darah kita. Nah, makanya di dalam Islam pun kok makan sapi halal, sedangkan makan darah itu haram Bapak Ibu ya. Karena di dalam darah itu ada sumber racun Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sisa metabolisme dari protein, nah itu akan menjadi purin. Nah, ketika purin ini tidak tersaring di ginjal kita, maka purin itu bisa menjadi penyebab asam urat. Nah, ketika laki-laki asam uratnya di atas 7, nah itu udah bisa dikategorikan asam uratnya tinggi. Nah, kalau perempuan asam uratnya di atas 6 Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian penyebab kerusakan ginjal ini yang kita obati, jadi ketika kita punya riwayat asam urat, bukan rasa nyerinya yang diobati Bapak Ibu, tapi penyebabnya. Nah, penyebabnya apa dulu? Nah, kemudian untuk mengobatinya ini Bapak Ibu, ini bisa secara fisik, psikologi, dan juga spiritual Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau misalkan secara fisik kita bisa lakukan dengan 3 cara. Bisa kita detox, bisa kita defense, atau bisa kita restore Bapak Ibu semuanya. Nah, di detox ini apa aja yang di detox gitu ya. Yang di detox adalah usus kita Bapak Ibu. Terus kemudian apalagi darah. Nah, terus kemudian apalagi Bapak Ibu, yaitu organ yang ada di dalam tubuh kita ya. Biasanya itu ada liver, ginjal, dan juga darah Bapak Ibu semuanya ya. Itu tadi kalau misalkan kita detox. Terus yang kedua bisa kita defense. Nah, defense itu untuk meningkatkan imunitas Bapak Ibu semuanya. Nah, yang ketiga adalah di restore. Di restore itu adalah diregenerasi. Jadi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu diregenerasi semuanya. Organ tubuh kita bekerja dengan baik kembali. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan kita udah terkena penyakit nih, boleh nggak kita mengkonsumsi produk kimia dengan produk herbal? Nah, jawabannya boleh Bapak Ibu. Nah, pengobatan herbal itu tidak menggantikan produk kimia. Nah, cuma ketika kita konsumsi produk herbal, bisa kita kurangin dosis kita ketika kita mengkonsumsi barengan dengan produk kimia. Nah, misalkan nih, kita biasanya sebelum minum herbal itu 3 kali minum produk kimia ya, yang dari dokter yang kita beli di apotek seperti itu. Nah, kita minum 2 kali dalam sehari, yang 1 kalinya diganti dengan produk herbal, baru ketika itu di minggu selanjutnya atau di hari berikutnya dosisnya dikurangin yang dari kimianya. Nah, itu diganti dengan herbal semuanya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian bagus sekali produk herbal ini untuk kebutuhan tubuh kita Bapak Ibu. Apalagi produk herbal dari Cina ini. Karena produk herbal ini bisa menggantikan vitamin atau suplemen makanan yang dibutuhkan tubuh kita setiap harinya Bapak Ibu. Jadi misal pun kita konsumsi setiap hari, terus menerus itu aman sekali Bapak Ibu semuanya.